sebetulnya orang itu melihatnya hanya sebatas sumbangan, charity, amal gitu ya. Orang taunya seperti itu, makanya konsep CSR itu ya kadang-kadang kita salah kaprah. Tapi sebetulnya kalau kita melihat konsep CSR secara utuh, CSR itu bisa kita katakan tidak hanya memberi, tapi bagaimana CSR itu bisa kita kembangkan. Halo Pabrikers, ketemu lagi dengan saya Indah Insyati bersama jurnalkawasan.com di program rutin kita Pabrikers jadi YouTuber. Kali ini kita akan banyak ngobrol nih dengan tamu super spesial, karena yang datang tiap kali itu selalu spesial gitu ya. Dengan Pak Ade Mahendra, beliau adalah CSR Industrial Relation Manager PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia. Lokasinya di Cikarang ya Pak? GIC. Ade ya, di GIC Cikarang, kawasan GIC. Selamat datang Pak Ade, gimana kabarnya nih? Selamat datang Ibu, Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah diundang ke sini. Disapa dong Pabrikers. Halo Pabrikers, jumpa bersama saya Ade Mahendra dari PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia. Selamat datang PT Hyundai di kawasan GIC ya Pak ya, ini kan baru bener gak Pak? Baru 2009 sekarang. Kita masuk. 2019 ya? Iya, 2019 tapi baru resmikan kemarin bulan lalu. Bulan lalu ya? Iya. Bulan Februari? Bulan ini. Bulan Maret. 16 Maret kemarin Jokowi ya. Baru ya. Baru sekali. Pendatang baru nih di CSR. Jadi PT Hyundai pendatang baru di kawasan industri di Cikarang, khususnya di GIC. Nah nih Pak Ade, kita nanti akan ngobrol banyak tentang CSR. Kita amatin Hyundai lumayan banyak lah ya, meskipun baru, pendatang baru, tapi ternyata CSR-nya juga sudah banyak gitu ya. Nah, nanti kita akan berbicara panjang lebar terkait CSR dan program-program dari Bapak secara perusahaan dan mungkin nanti dengan Pemkab, dengan mana gitu ya, banyak pihak pastinya ya Pak ya. Betul. Nah, ini nanti gini Pak, untuk CSR sendiri nih secara umum menurut Pak Ade ini seperti apa sih sebenarnya CSR itu? Baik, CSR itu sebetulnya yang sering kita dengar dan sering kita kenal. Sebetulnya orang itu melihatnya hanya sebatas sumbangan, charity, amal gitu ya. Mereka sosial gitu begitu ya. Orang taunya seperti itu. Makanya konsep CSR itu ya kadang-kadang kita salah kaprah. Kita kasih sembako selesai, misalnya kasih hewan kurban selesai, atau kita kasih misalnya bentuknya barang ke desa misalnya atau ke Pemda selesai, habis itu sudah dikatakan CSR. Tapi sebetulnya kalau kita melihat konsep CSR secara utuh, CSR itu bisa kita katakan tidak hanya memberi, tapi bagaimana CSR itu bisa kita kembangkan sehingga penerima itu tidak hanya menerima. Jadi dia tidak mau dikasih, kita kasih ikannya kita kasih gitu ikannya ya. Begitu. Jangan sampai begitu gitu Jangan sampai kita itu kasih ikannya terus gitu loh. Kita kasih kailnya. Nah, itulah konsep CSR yang sebenarnya itu seperti itu seharusnya. Begitu. Nah, yang sudah dijalankan Pak Ade sendiri selama ada di Cikarang ini seperti apa nih untuk CSR-nya? Karena kan kita tahu kan ada di kawasan industri ya, pastinya kan tidak ada di perumahan ya, bukan di area perumahan. Nah, itu bagaimana program-program CSR gitu Pak? PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia dari 2019 waktu masuk ke Indonesia, dari chairman kami di Korea, mereka sangat concern sekali untuk memberikan CSR yang memang kreatif, yang CSR yang memang sesuai dan dibutuhkan dan sesuai dengan
kearifan lokal. Jadi kami di sini direkrut beberapa orang-orang Indonesia yang memang sudah lama berkecimpung di CSR agar memang benar-benar kegiatan itu sesuai dan tepat sasaran begitu ya. Sehingga di di Hyundai Motor Marketplace Indonesia kami yang pertama kami lakukan adalah melakukan social mapping. Kita harus mengecek beberapa stakeholder kita, masyarakat sekitar, pemerintah daerah, dan beberapa stakeholder yang lainnya. Seperti apa? Kemudian kita juga harus melakukan benchmarking seperti apa di dunia otomotif yang sering dilakukan untuk CSR. Biasanya kita yang pertama kita lakukan itu. Jadi pada saat COVID di tahun 2020 yang dilakukan dari Hyundai Motor Manufacturing apa aja tuh Pak saat itu? Ya, kita memberikan beberapa peralatan medis khususnya untuk untuk nakes ya yang ada di Indonesia. Baik itu yang utama itu masker. Jadi seluruh Indonesia ya Pak? Ya, kita nasional kita pegang. Kita dari Jakarta, dari Kementerian Koordinator Investasi dan Maritim kita kerjasama sama beliau. Kemudian kita bekerjasama juga dengan Pemprov Jabar dan termasuk juga Pemda Bekasi. Nah, itu yang paling langka pertama itu yang paling sulit itu masker. Waktu itu masker ya? Masker. Jadi kita banyak sekali membantu masker waktu itu ya. Kemudian sampai berapa Pak bisa di ini nggak? Masih ingat nggak ada berapa ratus ribu atau berapa juta masker lah? Saya kurang tahu jumlah persisnya, tapi ratusan ribu masker lah ya, banyak sekali. Kemudian juga kami menyesuaikan juga pada saat COVID itu mulai naik, kemudian ada kelangkaan macam-macam. Dari awal masker, kemudian peralatan medis yang untuk para nakes juga kekurangan, ya kita juga bantu itu. Kemudian termasuk drive-thru untuk tes COVID. Kita juga bikin drive-thru. Di mana Pak? Di Tambun. Jadi masyarakat bisa tes COVID, ya kan, secara free, secara gratis. Kemudian kami juga memberikan beberapa ventilator, oksigen kayak gitu, seperti itu. Khususnya yang kemarin yang paling ramai itu saat Delta ya, saat Delta lagi tinggi COVID-nya, nah itu ada kelangkaan oksigen. Kami sebagai mungkin teman-teman tahu PT Hyundai Motor ini produksinya mobil gitu ya, tapi kita tidak hanya memproduksi mobil, tapi kami membuat fasilitas produksi oksigen di dalam. Jadi kita bangun seluruh peralatan untuk memproduksi oksigen, itu oksigen khusus non komersil. Di dalam mobil? Di dalam pabrik kami. Oh, dalam pabrik. Oh, iya, dalam pabrik. Oh. Iya, kami punya fasilitas produksi oksigen. Kita bangun, kemudian kita kasih secara gratis ke pemerintah Kabupaten Bekasi melalui gugus tugas COVID-19. Kemudian kerjasama dengan beberapa rumah sakit, termasuk Basnas Kabupaten Bekasi juga. Itu free dan komersil, dan kita rutin ngasihnya kapanpun mau, bahkan masyarakat juga kalau butuh kita juga bisa support. Pada saat Delta waktu itu iya. Ya, karena memang sangat pesat kan naiknya ya. Sekali. Dan masyarakat pada banyak nyari oksigen. Nyari oksigen, bahkan sangat langka sekali. Makanya sempat kekurangan banyak juga permintaan Pak pada saat itu. Awal-awal kita baru ngebangun itu sebetulnya kita belum siap supply sebetulnya. Tapi pas di bulan 9 ya itu udah lumayan, permintaan juga tinggi juga. Sampai sekarang Pak? Sekarang kita masih support ke rumah sakit umum dan daerah. masih membuat juga? Masih, kapanpun kami dibutuhkan oleh pemerintah atau memang misalnya amit-amit misalnya COVID meningkat butuh oksigen lagi, kita siap support. Dan itu gratis ya Pak? Dan itu gratis. Wah, luar biasa. Iya. Dan kita baru tahu loh Pak, serius kita baru tahu nih. Saya pribadi ini baru tahu. Iya. Ternyata bikin sendiri di bikin dalam pabrik sendiri. Gitu ya. Dan itu tidak sesuai dengan core bisnis kami, tapi karena kami peduli dari manajemen juga dari Hyundai Group di Korea sampai juga. hari ini Pak mungkin ada angka berapa yang sudah diproduksi Pak untuk oksigennya?
Kami tiap hari sebetulnya kapasitasnya itu bisa sampai 50 1000 sampai 2000 ton ya untuk oksigen. Tapi memang karena kebutuhan saat ini sudah menurun, jadi kita produksinya sesuai dengan permintaan juga. Ya saat ini misalnya terakhir kita kirim 30-40 tabung kayak gitu. Itu kita kirim gratis. Ada tabung kecil, tabung besar ya Pak? Rata-rata yang tabung 7 kilo ya, yang paling gede itu. Itu kita kirim ke rumah sakit dan termasuk biaya delivery juga itu gratis dari kami. Gitu. Tabungnya juga gratis, nanti diisi ulang lagi. Dan itu kita investasinya cukup besar. Dan ini di GIZ ya Pak ya? Di GIZ. Luar biasa. Iya. Ini masyarakat perlu tahu ini. Jadi kalau misalkan ada kebutuhan itu, jadi apa boleh masyarakat langsung, apa harus rumah sakit atau Pemda atau gimana Pak prosedurnya? Iya. Prosedurnya dari masyarakat atau dari RT, dari RW-nya atau dari desanya, silakan berkoordinasi dengan tim gugus tugas Kabupaten Bekasi. Biasanya ditangani oleh Dinas Kesehatan atau melalui Basnas Kabupaten Bekasi. Jadi dari mereka nanti akan info ke kami kebutuhannya berapa banyak, kemudian baru nanti kita setting untuk produksinya. Jadi paling tinggi permintaan memang pada saat di Delta ya, pada saat di Delta itu tinggi. Sekarang tapi kami standby, walaupun sekarang permintaan juga sedikit, tapi kami standby dan siap membantu. Karyawan ini otomatis karyawan Hyundai ya Pak ya, yang bekerja untuk bikin oksigen ini, benar nggak sih Pak? Sebetulnya kami tidak memiliki keahlian di situ. Iya, akhirnya gimana tuh Pak? Makanya saya bingung. Ahlinya kan bikin bikin kan mobil otomotif, gitu kan? otomotif. Ini jadi gitu oksigen ya. kan beda ini ya. Ini gimana? Ini menarik juga. Makanya kemarin juga kami juga ketika kita itu alat-alatnya kita beli baru semua, mesin-mesinnya Ibu. Kita impor dari Korea, itu semua baru. Pas kita selesai instalasi, kita kerjasama sama salah satu produser oksigen yang ternama di Indonesia. Dia install, setelah install kami bingung ini operasinya gimana, karena kita nggak punya keahlian di situ kan. Udah beli alat, beli alat, nih produksinya gimana, kan kita bingung juga. Akhirnya kami bekerjasama dengan salah satu produser oksigen yang cukup ternama di Indonesia, dan mereka yang operasikan, mereka yang maintenance, mereka yang juga yang yang merawat mesin-mesin kami itu. Jadi kami bekerja sama dan kita bayar ke mereka. Jadi bukan secara tidak langsung sih, bukan karyawan ya, tapi pihak ketiga kan, tapi tetap di bawah pengawasan kami juga. Dan di lokasi Hyundai ya, di lokasi pabrik kan memang luas ya Pak. Itu lokasi berapa hektar sih Pak? Kayaknya luas banget tuh yang baru sekarang. Kalau di di HMMI-nya, Hyundai Manufacturing-nya itu 77,6 hektar. 77,6 hektar. Kemudian tapi kami di sebelah itu ada juga HMID namanya, Hyundai Motor Indonesia. Nah, itu juga satu grup sama kami. Ya, jadi lebih dari 77 hektar sebetulnya. Ya. Hampir 100 gitu. Hampir 100 ya. Luas sekali memang. Ada lagi sih Pak pabrik Hyundai yang selain di GIC di mana lagi Pak? Di Indonesia? Di Indonesia kami karena memang fokus di kendaraan listrik, karena ramah lingkungan, kami membuat pabrik di Karawang itu khusus untuk memproduksi baterainya saja, baterai listrik. Ya, kita bekerja sama dengan LG ya. Nah, itu joint venture karena memang yang punya keahlian di produksi baterai itu mereka. Nah, itu nanti akan disuplai ke Hyundai yang ada di GIC. Menarik. Berarti CSR-nya benar-benar tepat sasaran nih Pak ya. Di saat kondisi Covid bikinnya oksigen, pengisiannya. Ya, itu sustainable. Jadi artinya kalau kita hanya kasih oksigen saja, tabungnya saja kan selesai. Tapi kalau kita kapanpun mau, kapanpun dibutuhkan, kita siap bantu. Luar biasa nih Pak Bukers. Kita baru tahu ini. Jadi
makanya kita kadang perlu mensosialisasikan ini kayak lewat media massa. Betul. Jadi ini kita Jurnal Kawasan juga alhamdulillah akhirnya tahu gitu ya. Nanti mungkin kalau kapan-kapan ya kita sih berharapnya nggak ada ya Pak ya, nggak ada COVID lagi biar ekonomi kembali stabil. Tapi ya nggak tahu juga gitu ya. Yeah. Tapi kan oksigen kan tidak harus juga karena COVID kan Pak, benar nggak sih? Untuk yang ini juga. Nah untuk CSR yang lain Pak, kita untuk masyarakat sekitar nih, di sana kan pasti ada desa, ada ini ya, pastinya gitu kan? Ya tentu. Itu pasti. Apa memang ada khusus itu atau memang untuk pekerjanya juga gitu kan? Kan ada apa karyawan magang, kontrak atau apalah gitu ya namanya ya. Nah itu apa memang prioritas juga dari lokal atau bagaimana tuh Pak? Tentu kami juga hampir juga sebagian besar karyawan kami juga dari masyarakat sekitar ya. Kami mengutamakan nggak hanya tenaga kerja saja, CSR juga kami sangat dekat sekali dengan masyarakat sekitar pabrik ya. Kami membuat beberapa kegiatan CSR seperti kami membantu perpustakaan keliling. Kita membuat 6 rumah baca yang tersebar di 6 desa yang ada di Kecamatan Bojongmangu. Itu ada di area kami. Itu rumah bacanya bagus sekali, lengkap buku-bukunya, kemudian ada trainersnya juga ya, untuk meningkatkan literasi masyarakat. Untuk masyarakat umum ya Pak? Masyarakat umum, khususnya anak-anak sekitar di Kecamatan Bojongmangu. Meningkatkan minat baca anak-anak. Minat baca anak-anak. Iya. Itu ada tempat tersendiri atau bagaimana ya, Pak? Kami bangun gedungnya, kami bangun rumah baca yang di Bojongmangu itu ya? Di 6 desa di Kecamatan Bojongmangu. Kenapa dipilih Bojongmangu Pak? Karena dekat lokasi atau gimana? Kami berlokasi di Kecamatan Bojongmangu. Ya, jadi kita fokus di ring 1. Iya. Karena kita itu membantu yang tetangga dulu gitu ya, dan tetangga baru gitu ya. Agak jauh. Selain rumah baca apa lagi Pak? Kemudian yang tadi karyawan mungkin karyawan juga kami di pabriknya itu kami juga memberikan kenyamanan kepada karyawan, khususnya di area produksi. Biasanya kalau orang lihat di operator produksi panas atau seperti apa, kita juga sediakan AC. Jadi kalau orang di kantor biasanya kerjanya pasti AC gitu, tapi kalau produksi enggak. Biasanya begitu identiknya gitu panas ya. Kami menyiapkan AC ya. Jadi untuk kenyamanan karyawan juga. Kemudian yang bekerja yang memang misalnya banyak berdiri, nah itu kita juga bikin alat yang namanya kursi tapi itu mobile. Jadi dia bisa duduk juga. Nah, itu capek juga bisa duduk, tapi mobile kursinya itu nempel di seperti ikat pinggang yang ada di sini. Nah itu juga kita berikan juga kenyamanan karyawan gitu ya. Kemudian kami juga menggunakan solar panel untuk penerangan yang ada di kita. Jadi di assembling itu semua di atapnya kami sudah menerapkan tenaga surya. Jadi ramah lingkungan sekali. Gitu. Iya. Nah untuk yang pemberdayaan masyarakat sekitar tuh Pak, kayak tadi saya sampaikan, saya tanyakan ke Bapak ya tadi kayak memprioritaskan, bagaimana cara memprioritaskan warga sekitar untuk jadi, kan orang kalau ada biasanya nih masyarakat kita ada pabrik besar ya, berarti kita nih harus ada di sana juga gitu. Itu bagaimana cara menyikapi ketika dia SDM-nya kadang tidak sesuai dengan kualifikasi atau bagaimana? Bagaimana itu Pak cara menyikapinya gitu? Iya. Tentu kalau di perusahaan itu kan banyak sekali posisi-posisi yang memang sesuai dengan keahlian, yang sesuai dengan pendidikannya, backgroundnya ya. Kami juga melakukan seleksi juga di desa-desa. Kami bekerjasama dengan kecamatan, kemudian pemerintah desa. Kami kirimkan persyaratannya seperti ini. Jika memenuhi kriteria, silakan ya. Bahkan kadang-kadang kami juga mendidik mereka juga. Kita siapkan mereka baru lulus, belum ada keahlian. Mereka magang dulu di tempat kami selama 6 bulan.
Kemudian Tapi setelah harus lulus sesuai kebutuhan ya Pak, SMK gitu? ya rata-rata SMK memang. Ya. Kemudian mereka 6 bulan magang, dan kemarin kita dari 50 yang magang itu, alhamdulillah 40-nya itu sekarang sudah menjadi karyawan. Nah, gitu. Jadi Itu kita di training sendiri ya Pak ya? training sendiri sama kita, karena kita punya education center, kami punya pusat untuk pelatihannya. Nah rekrutnya prosesnya seperti apa Pak itu Pak? Rekrutmen kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah ya, sekolah-sekolah yang ada di sekitar pabrik, kemudian sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bekasi khususnya, bahkan dengan Dinas Tenaga Kerja juga kami minta referensi ya dari mereka, dan pemerintah desa, kecamatan kami libatkan di situ, gitu. Dan kami membuka akses komunikasi langsung dengan kami. Jadi khawatirnya ada orang yang memanfaatkan peluang, jadi akhirnya terjadi penipuan atau penipuan, kita bisa langsung berkomunikasi dengan kami. Begitu. Ada Pak sempat kejadian begitu? Banyak kejadian yang tertipu juga banyak, yang ada ngomong ada lowongan padahal tidak ada, ya kan. Ada panggilan interview udah datang nggak tahunya ternyata itu nggak ada interview, akhirnya pulang hoax doang ya. Banyak begitu juga. Ya apalagi kalau pabrik baru gitu ya, itu orang semua tertuju matanya ke sana. Iya, betul. Wajar saja sih. Iya. Tapi tertangani ya Pak. Itu menanganinya jadinya seperti apa tuh Pak kalau seperti itu untuk memberitahukan ke masyarakat bahwa banyak hoax lah di luar gitu. Bapak lewat apa biasanya medianya? Ya, medianya kami punya IG official ya. Dia punya website spesial official. Kemudian kami juga selalu komunikatif. Jadi komunikatif dengan baik ke disnakernya, baik dengan pemerintah ya, pemerintah desa, kecamatan, dengan sekolah-sekolah hampir semuanya pasti kenal kami gitu. Jadi ketika ada apa-apa mereka cepat cross checknya, ini benar atau tidaknya cepat. Gitu. Jadi kami selalu memberikan edukasi ke stakeholder kami. Kalau ada info apapun terkait Hyundai, khususnya tentang lowongan kerja, silakan dikonfirmasikan dulu. Iya. Khususnya kalau minta uang dulu, itu silakan konfirmasi. Biasanya gitu ya, memanfaatkannya kan orang-orang kan begitu. Iya. Ini mau Ramadan nih Pak. Ini kegiatannya apa nih CSR-nya dari Hyundai? Kami untuk tahun ini kami fokus untuk pengembangan desa Eco Village di Manajaya, di Bekasi, di Cibitung ya. Nah itu desa Eco Village itu kami ingin merepresentasikan bahwa Hyundai ini produknya listrik, mobil listrik, ramah lingkungan. Jadi kegiatan CSR-nya juga harus inline juga, ramah lingkungan. Jadi kami ingin membuat desa percontohan. Kami adopsi satu desa. Nanti di desa itu nanti kami ingin bangun TPS 3R, tempat pengolahan sampah untuk recycle, reuse kayak gitu, reduce kayak gitu. Nah itu nanti produk-produk yang sampah, dari sampah itu kita pilah, nanti kita akan jadikan produk yang mempunyai nilai jual. Artinya di situ akan menjadi pendapatan secara tidak langsung untuk masyarakat. Dan secara kita lingkungan bersih, kemudian ada nilai tambah juga dari sampah itu sendiri. Juga ya, betul. Dari itu ya. Jadi untuk khusus Ramadan memang tidak ada ya Pak ya? Khusus Ramadan kami sedang merencanakan untuk program-program yang memang sesuai ya, karena kita harus melihat perkembangan pandemi juga, karena nggak bisa ngumpul-ngumpul. Awalnya kita juga pengen berpikir untuk buka puasa bersama kayak gitu-gitu ya, dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh masyarakat. Tapi karena lagi pandemi COVID seperti ini, kita juga melihat situasi sebetulnya. Tapi kalau memang pandemi terus menurun dan bisa mengumpulkan orang ya, kami akan melakukan kegiatan. Dan acaranya di lokasi ya? Di lokasi, dan kami juga nggak masalah on the spot kami ke desa ataupun ke beberapa desa-desa sekitar pabrik juga nggak masalah sebetulnya. Gitu ya, jadi ngelihat situasi dulu ya, Pak ya. Situasi dulu. Nah, ini. Wah, baik. Kita ngobrolnya ini nggak kerasa, ini waktu sudah ini
harus memisahkan kita Pak. Oke. Nanti kita bisa Oh, ngobrol-ngobrol udah lagi, gitu ya, oke. ya. Ya. Tapi saya benar-benar tadi baru tahu nih Pak, yang membuat tabung oksigen juga semuanya. Membuat oksigen, ini luar biasa. Ini produksi kita apresiasi sekali Pak. Terima kasih banyak untuk PT Hyundai Motor Manufacturing yang sudah benar-benar total membantu para pasien penyakit COVID. Oke, terima kasih Pak Ade Mahendra atas kehadirannya di Jurnal Kawasan. Semoga bermanfaat ya. Nanti kapan-kapan kita bersua kembali. Pabrikers, kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Jangan lupa share, subscribe, dan like jurnalkawasan.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.